hutan zaman Batu Tengah atau Maida atau Mesolitikum. Menunjukkan dua pengertian. Pertama, pada periode ini alat penunjuk utama untuk berburu dan mengumpulkan makanan masih sama dengan periode sebelumnya, yaitu terbuat dari kayu, batu, dan yang masih kasar. Kedua periode merupakan masa peralihan dari zaman batu tua ke zaman batu muda Neolitikum. Masa ini diperkirakan terjadi antara 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu atau pada masa Holosen. Adapun manusia purba penduduk zaman ini adalah jenis Homo spesies. Menurut Peos Ponegoro dan Noto Sutanto 1990, manusia purba jenis Homo spesies di Nusantara adalah ras pendatang baru, yaitu ras Australomelanesoid dan ras Mongoloid. Ras Australomelanesoid diyakini sebagai keturunan Proto-Australoid yang berpindah dari sekitar Laut Tengah tinggal di India. Menurut mereka, penduduk asli Kepulauan Indonesia yang ciri-ciri fisik dan kemampuannya, otaknya sudah sama dengan manusia modern yang sekarang, ada ras bertubuh agak gelap dan kecil. Orang-orang berbeda atau ras Australomelanesoid ini hidup dalam budaya Mesolitik. Di Indonesia, termasuk dalam ras ini, keturunannya yang masih ada sampai sekarang adalah suku bangsa Kubu atau suku bangsa anak dalam Jambi, Laut Lubut atau orang Ulu, Jambi dan Sumatera Selatan, Talamama Riau, dan Toala Sulawesi. Homo heidelbergensis dan Homo scoloensis. Homo heidelbergensis dan Homo scoloensis telah punah atau dalam faktor proses kepunahan ketika kedua ras pendatang baru ini tiba. Faktor utama kepunahan adalah keterbatasnya kemampuan otak mereka berbuat dari strategi baru menyesuaikan diri dengan alam, termasuk keterbatasan menggunakan otak untuk mengatasi berbagai penyakit yang timbul. Corak kehidupan mereka tetap sama dengan masa sebelumnya, yaitu berburu dan mengumpulkan makanan dari alam. Bedanya, selain alat-alat dari batu, pada masa ini mereka juga mampu membuat alat-alat dari tukang dan kulit kerang. Mereka mengenal pembagian kerja, laki-laki berburu, sedangkan perempuan mengumpulkan makanan berupa tumbuh-tumbuhan dan hewan kecil, memasak atau memelihara api, dan membimbing anak. Hal itu jugalah yang membuat mereka mengenal kebiasaan bertempat tinggal secara tidak tetap atau semi-sedenter, terutama di gua-gua payung. Selama bertempat tinggal di gua-gua, selain mengerjakan alat-alat, mereka juga mulai mengenal tradisi melukis di dinding-dinding gua atau dinding-dinding karang. Sumber inspirasi dari lukisan-lukisan ini adalah cara hidup mereka yang serba bergantung pada alam. Lukisan-lukisan itu menggambarkan suatu pengalaman, perjuangan, harapan hidup, dan bahkan kepercayaan mereka. Pada masa ini pula, untuk pertama kalinya manusia purba menemukan api. Di tahap akhir masa ini, mereka telah mengenal cara bercocok tanam yang sangat sederhana dan dilakukan secara berpindah-pindah menurut kondisi kesuburan tanah. Hutan yang dijadikan tanah pertanian dibakar terlebih dahulu dan dibersihkan. Di sana mereka menanam umbi-umbian seperti keladi. Pada masa ini berkembang 3 tradisi pokok pembuatan alat-alat di Indonesia, yaitu yang pertama, serpi bilah atau flax. Tradisi serpi terutama berlangsung dalam kehidupan di gua-gua Sulawesi Selatan. Yang kedua, alat tulang. Alat tulang banyak ditemukan di Jawa Timur. Arkeolog L.J.C. Van Es berjasa menemukan alat-alat ini. Dan yang ketiga, kapak genggam Sumatera. Yang pertama, serpi bilah atau flax. Tradisi serpi terutama berlangsung dalam kehidupan di gua-gua Sulawesi Selatan. Serpi bilah tidak memainkan peran penting dalam konteks tradisi tulang. Yang kedua, alat tulang. Alat tulang banyak ditemukan di Jawa Timur. Arkeolog L.J.C. Van Es berjasa menemukan alat-alat ini. Dan yang ketiga, kapak genggam Sumatera atau Sumatralit. Sejumlah alat batu yang di Indonesia dikenal dengan istilah Sumatralit atau kapak genggam Sumatera. Lukisan yang terkait dengan sistem kepercayaan awal banyak terlihat di gua-gua di Sulawesi Selatan dan Papua.
Cap-cap tangan yang jari-jarinya tidak lengkap diperkirakan merupakan ungkapan berduka atau berkabung. Sedangkan menurut etnoarkeolog, cap tangan menggambarkan suatu perjalanan dari arwah mereka yang telah meninggal yang sedang meraba-raba menuju alam arwah. Menurut Robert dan Galis, lukisan-lukisan gua bertalian dengan upacara-upacara penghormatan nenek moyang, upacara kesuburan, inisiasi, dan mungkin juga untuk keperluan ilmu dukun, untuk meminta hujan kesuburan atau memperingati suatu kejadian yang penting. Selain lukisan-lukisan di dinding gua atau dinding-dinding karang, alam kepercayaan masyarakat pada masa itu juga terlihat dalam peristiwa atau upacara penguburan. Para ahli juga meyakini kebiasaan ini merupakan bentuk kepercayaan awal manusia purba akan adanya kehidupan setelah mati.